Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeri Mijianti akan menyampaikan model pembelajaran berbasis peserta didik. Model pembelajaran yang paling inovatif adalah saat kita sebagai pendidik sudah bertemu dengan peserta didik. Untuk menciptakan model pembelajaran yang inovatif, pendidik perlu adaptif terhadap 7 hal berikut. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik. Yang kelima, model pembelajaran. Dan yang keenam, literasi. Literasi saat ini ada 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya, serta literasi kewarganegaraan. Model pembelajaran dapat dikembangkan pendidik dengan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, model pembelajaran harus merujuk pada referen yang ada. Yang kedua, model pembelajaran yang akan digunakan telah dikaji kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, model pembelajaran yang akan digunakan merupakan hasil dari pemikiran pendidik. Pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang telah ada, kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, menyempurnakan. Yang kedua, menambah. Yang ketiga, mengurangi. Yang keempat, mematahkan model pembelajaran yang telah ada. Model pembelajaran bergantung pada kreativitas guru, disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Model pembelajaran yang dipilih sebaiknya menumbuhkan kebiasaan peserta didik agar mampu menyelesaikan masalah dan mampu menciptakan produk baru yang punya nilai budaya. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang khas. Model pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kecerdasan peserta didik, sehingga model pembelajaran akan muncul dalam jumlah dan nama yang luas dan tak terhingga. Terdapat 8 kecerdasan peserta didik menurut Munif Khatib tahun 2011. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini memiliki kompetensi, kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, dan berdebat. Kecerdasan yang kedua adalah matematis logis. Kecerdasan ini adalah kemampuan berhitung, bernalar, dan berpikir logis sehingga bisa memecahkan masalah. Kecerdasan yang ketiga, spasial visual atau visual spasial. Kemampuan menggambar, memotret, membuat patung, dan mendesain. Kecerdasan yang keempat adalah musik, di mana dia memiliki kemampuan menciptakan lagu, membentuk irama, mendengar nada dari sumber bunyi atau alat-alat musik. Kecerdasan yang kelima, kecerdasan kinestesis, yaitu kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. Kecerdasan yang keenam, interpersonal, yaitu kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi, negosiasi, bekerja sama, punya empati yang tinggi. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam, kemampuan intuitif dan motivasi diri, penyendiri, sensitif terhadap nilai diri dan tujuan hidup. Kemudian kecerdasan yang kedelapan adalah naturalis, yaitu kemampuan meneliti gejala-gejala alam, mengklasifikasikannya, dan mengidentifikasinya. Dari 8 kecerdasan itu, para pendidik bisa
menentukan model pembelajaran yang sesuai. Misalnya, untuk kecerdasan linguistik dan interpersonal, kita bisa mengembangkan strategi belajar mengajar dengan cara diskusi, yaitu aktivitas pembelajaran dengan komunikasi dan interaksi antara dua orang atau lebih. Kemudian, kecerdasan matematis logis dan naturalis bisa dikembangkan guru dengan cara memilih strategi belajar action research, yaitu aktivitas pembelajaran yang meminta siswa untuk membuat hipotesis terlebih dahulu, baru kemudian menemukan kesimpulan dari materi yang dipelajari. Selain menggunakan action research, kecerdasan matematis logis dan naturalis juga bisa dikembangkan dengan cara klasifikasi, yaitu aktivitas belajar dengan cara melakukan pengelompokan data berdasarkan kriteria, ciri-ciri, dan indikator tertentu. Kemudian kecerdasan matematis logis, spasial visual, dan naturalis bisa dikembangkan dengan strategi belajar mengajar analogi, yaitu pemahaman konsep dengan cara membuat persamaan suatu benda dengan bentuk lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada strategi pembelajaran identifikasi, yaitu pemahaman konsep dengan cara mencari ciri yang melekat pada sebuah objek. Model ini bisa digunakan untuk mengembangkan kecerdasan matematis logis, spasial visual, interpersonal, serta kecerdasan naturalis. Kemudian sosiodrama dilakukan dengan memerankan tokoh tertentu tetapi berdasarkan naskah. Nah, ini bisa digunakan untuk mengasah kecerdasan linguistik, kinestesis, dan interpersonal. Kemudian sosiodrama. Tadi sudah ya. Kita lanjutkan, berikutnya ada penokohan. Berbeda dengan sosiodrama yang memerankan tokoh berdasarkan naskah, untuk penokohan ini siswa diminta memerankan tokoh tertentu, sosok tertentu, tentunya sosok yang sudah terkenal, sehingga siswa bisa mendapatkan gambaran utuh dari tokoh publik ini. Model penokohan ini bisa digunakan untuk mengembangkan kecerdasan spasial visual, linguistik, dan kinestesis. Kemudian yang ke-8 ada flashcard. Strategi pembelajaran yang mengaitkan konsep pembelajaran dengan beragam permainan kartu gambar. Ini untuk mengembangkan kecerdasan spasial visual dan interpersonal. Kemudian selain flashcard ada juga gambar visual. Strategi ini mengaitkan konsep pembelajaran dengan gambar, bisa juga lambang atau simbol tertentu sesuai dengan kreativitas siswa. Ini bisa digunakan untuk mengembangkan kecerdasan spasial visual dan interpersonal. Lalu ada juga papan karton, pembelajaran yang mengaitkan konsep pembelajaran dengan permainan dalam bentuk papan atau karton permainan. Nah, ini cocok untuk mengembangkan kecerdasan matematis, logis, spasial visual, kemudian interpersonal, dan antarpersonal. Kemudian ada wayang. Nah, strategi pembelajaran ini dilakukan dengan mengaitkan konsep pembelajaran dengan dialog gambar-gambar tokoh yang ada hubungannya dengan konsep atau materi yang sedang dipelajari. Ini cocok untuk mengembangkan kecerdasan spasial visual dan interpersonal. Kemudian ada applied learning, pembelajaran yang mengaitkan konsep pembelajaran dengan manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini cocok untuk mengembangkan kecerdasan naturalis dan kinestesis. Yang ke-13 ada movie learning, pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran yang dilakukan dengan
mengaitkan konsep pembelajaran melalui tayangan film. Cocok untuk siswa yang memiliki kecerdasan spasial visual. Lalu yang ke-14 ada environment learning, yaitu pembelajaran dengan mengunjungi suatu tempat yang punya manajemen tertentu. Ini untuk mengembangkan kecerdasan naturalis, linguistik, dan interpersonal yang dimiliki oleh siswa. Dan pilihan terakhir dari sekian banyak tadi bisa dipilih, yaitu service learning, pembelajaran dengan mengunjungi suatu tempat dengan melakukan pelayanan informasi kepada pemilik atau pengelola. Nah, model yang ke-15 ini cocok untuk mengembangkan kecerdasan naturalis, linguistik, dan interpersonal. Jadi, para guru bisa membuat model pembelajarannya sendiri disesuaikan dengan kondisi siswa, kemudian juga sesuai dengan karakter materi pembelajaran yang akan disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memantik rasa penasaran Bapak Ibu untuk selalu rajin menulis dan membaca, karena dengan membaca kita bisa menulis, dengan menulis kita selalu awali dengan membaca. Jadi membacalah untuk menulis, menulislah untuk bangsa. Terima kasih dari saya. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.